Pemirsa Hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Yang meskipun sebenarnya nama-nama indah Allah itu banyak, tapi yang paling populer dan kita kenal berjumlah 99. Nama-nama indah dalam Asmaul Husna inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar digunakan dalam berdoa. Karena ketika seseorang memanggil sesama saja dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Maka saat berkomunikasi dengan Allah tentunya lebih dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling Allah sukai, yaitu Asmaul Husna. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Perintah berdoa dengan menyebut Asmaul Husna dalam ayat ini di antara maksudnya adalah cara berdoa dengan menyebut nama indahnya Allah disesuaikan dengan isi permohonannya. Lalu bagaimana cara berdoa dengan menyebut Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah? Jika kita cermati contoh-contoh doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita akan dapati ada dua cara dalam menggunakan kalimat Asmaul Husna untuk berdoa. Pertama, menyebut Asmaul Husna di awal kalimat, misalnya Ya Hayyu atau yang Maha Hidup, Ya Qayyum atau yang terus-menerus mengurusi makhluk dengan rahmat-Mu, aku mohon pertolongan. Misalnya, jika seseorang memohon rezeki, hendaknya berdoa dengan mengucapkan sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Razzaq, Urzuqni. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Jika yang dimohonkan kesembuhan dari penyakit, maka sebutlah sifat Allah yang Maha Penyembuh atau Asy-Syafi. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Syafi, Ishfini. Wahai yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku. Dan jika memohon kasih sayang Allah, ucapkanlah, Ya Rahman, Irhamni. Wahai yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Demikianlah dan seterusnya. Penyebutan di awal kalimat doa ini dimaksudkan sebagai tawassul atau menjadikannya penghantar atau sarana kepada Allah. Sedangkan cara kedua adalah dengan menyebutnya di penghujung doa sebagai penutup. Misalnya, Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan cukup. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Atau misalnya, Ya Allah, ampuni dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh lainnya seperti firman Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Cara yang sama seperti doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara lain untuk menggunakan Asmaul Husna tertentu yang sesuai dengan hajatnya dalam berdoa dengan menyebut nama Allah secara umum, seperti yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya. Atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu.
atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Wallahu alam.